Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini, seberapa kita yang ada. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Pada hari ini adalah minggu pertama dalam bulan yang ketiga ya. Jadi kita melihat bagaimana waktu itu begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari kita sudah berada pada bulan yang ketiga. Dan kalau Tuhan izinkan pada bulan depan kita sudah berada pada bulan Paskah ya. Kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan waktu bergulir terus, kemudian tanpa kita sadari kita rasakan tiba-tiba kita sudah sampai pada bulan Desember, bulan merayakan hari kelahiran Tuhan. Terus begitu setiap waktu. Oleh sebab itu di hari-hari ini itu bukan akan bergulir begitu saja, tetapi konsekuensi dari waktu yang berlalu itu adalah kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita siap menghadapi kedatangan Tuhan itu atau tidak? Sebab ayat mengatakan gereja Tuhan ini yang pertama-tama akan dihakimi. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita persiapkan diri. Sebab siap atau tidak siap, maka Tuhan itu akan datang. Bagi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan akan datang dan tidak mempersiapkan diri, maka Tuhan katakan penghukuman itu akan lebih berat buat mereka. Penghakiman itu akan lebih berat buat mereka. Oleh sebab itu kita yang ada di dalam gereja Tuhan, kitalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu akan datang. Persiapkan diri. Lebih giat lagi dalam ibadah, lebih sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Nah malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Kita sudah membacanya berulang-ulang, tetapi saya akan memperlihatkan itu bahwa setiap kata demi kata dari ayat-ayat ini mengandung suatu pengertian. Ada rema yang Tuhan ingin berikan buat kita, sehingga seperti tidak pernah akan habis-habis. Semakin digali, semakin kita mengunyah, semakin kita mencerna, semakin banyak berkat seperti menyumber dan tidak pernah akan habis. Oleh sebab itu, nikmati saja. Kita nikmati, sebab di situ akan terjadi kekuatan yang melimpah dalam kehidupan kita ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Terima kasih. Beberapa kebaktian yang lalu saya sampaikan bahwa di dalam kitab Ibrani 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga ada 7 keutamaan dari Kristus. Terima kasih. Dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah anak yang menyampaikan firman dari Allah untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini. Dari 7 keutamaan kita sudah sampai pada keutamaan yang ke-6, yaitu ia dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, koma situ memang ada lanjutan, tetapi bagian ini akan saya ambil. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, artinya apa? Dia mengadakan penyucian, dan penyucian yang dia kerjakan itu sampai selesai, sampai tuntas. Sehingga kalau kita bisa mengerti ini, bahwa firman memiliki kuasa untuk menyucikan kita sampai sempurna, sampai tuntas. Maka semoga kita boleh mengalami itu kuasa yang menyucikan kita. Kita dengar firman Allah setiap hari. Kita mendengar firman Allah setiap saat. Bukan hanya untuk tahu firman Allah, bukan itu yang terutama. Tetapi setiap kali kita mendengarkan firman Allah, bagaimana firman Allah itu boleh menjadi penyucian di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ayat mengatakan supaya kita sampai pada klimaks penyucian. Yaitu apa? Mengalami penyucian di mana setiap kesalahan, setiap noda, setiap dosa tidak ada lagi. Dan Tuhan katakan apa? Semuanya sudah menjadi baru. Satu ayat kita akan baca, taruh tanda di bagian ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, kitab Wahyu pasal 21. Bukan kita yang mengatakan, Dia yang mengatakan. Karena penyucian itu terjadi terus-menerus. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita mengalami firman Allah itu kuasanya menyucikan kita. Bukan hanya sekedar untuk memberi kita senang-senang sesaat, seger-seger sesaat. Waktu di gereja ketawa-ketawa, tetapi waktu pulang menghadapi pergumulan yang sama, masalah yang sama, di rumah, di pekerjaan, seolah-olah firman tidak berbekas. Bukan untuk itu.
tetapi firman Allah itu bekerja dengan kuat kuasanya. Untuk apa? Menyucikan kita. Sampai satu saat ayat mengatakan Dia yang duduk di atas tahta. Mengatakan apa? Ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Di situ penyucian itu selesai. Ayat mengatakan sampai tuntas, sampai selesai. Tidak ada lagi yang harus disucikan. Kenapa? Sebab semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan sudah disucikan. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Semuanya baru. Firman yang menyucikan itu membaharui. Terus kan? Dan firman-Nya tuliskanlah. Ya. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Perhatikan. Firman-Nya lagi kepadaku. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Perhatikan. Aku adalah Alfa dan Aku Omega. Alfa dan aku Omega. Terus. Yang awal dan yang akhir. Ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah bekerja. Allah itu Allah Alfa, Dia Allah Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Kalau Dia mulai mengerjakan penyucian, biar kita boleh mengikuti gerak dari pekerjaan Allah. Allah bekerja tidak pernah setengah-setengah. Allah bekerja tidak pernah tanggung. Kalau Dia sudah mulai mengerjakan penyucian, biar kita menyerahkan diri untuk apa? Dikerjakan. Sampai kapan? Sampai sempurna. Kita mulaikan, kita lanjutkan sampai pada tamatnya. Yaitu apa? Kita disempurnakan tanpa cacat celah, sempurna bersama dengan Dia pada saat kedatangannya kembali. Sekarang belum ada orang sempurna. Sekarang kita sedang mengalami proses penyempurnaan itu. Apa proses penyempurnaan? Penyucian yang kita alami setiap kali kita mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu, inilah hakikat dari firman Allah untuk menyucikan kita sampai sempurna. Nah, malam hari ini siapa yang akan mengalami proses ini? Yang akan mengalami sampai sempurna. Ya, nah saya mau mengatakan orang-orang yang akan mengalami penyempurnaan itu adalah hanya orang-orang yang rela dan yang rindu untuk dikerjakan, untuk disucikan oleh firman Allah. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang akan mengalami proses penyempurnaan ini? Yaitu hanya orang-orang yang rela dan yang rindu untuk mengalami proses penyucian ini. Hanya orang-orang itu yang akan disucikan. Kenapa saya mengatakan harus rela? Sebab saat mengalami penyucian, tidak ketawa-ketawa kita, tidak santai. Proses penyucian itu seperti percikan darah itu. Sesuatu yang menyakitkan. Untuk apa? Untuk daging. Mungkin waktu firman Allah menyatakan kesalahan kita, seperti kita merasa dipermalukan di muka umum. Rasanya seperti orang semua tahu. Itu saya yang seperti yang sedang dibicarakan. Itu saya itu. Apalagi contohnya persis. Loh kok sama persis waktu diambil contoh. Ya, kemudian kita merasakan, loh kok sama persis. Itu seperti saya diobral di muka umum. Seperti kita dipermalukan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan mengerjakan itu untuk apa? Menyucikan kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobat. Kepada jemaat di Laodikia Tuhan katakan, jemaat yang terakhir, jemaat yang ketujuh di Asia Kecil, Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Hari-hari ini hanya orang yang rela. Sebab kalau tidak rela, setiap kali dengar firman penyucian sakit. Setiap kali dengar firman sakit. Coba bayangkan saudara, kalau tidak pernah bahagia, di gereja tidak pernah bahagia, bisa tahan berapa lama saudara? Setiap kali datang sakit. Siapa yang bisa tahan saudara? Tetapi kalau dia rela, memang sakit. Kalau orang rela itu, walaupun sakit, dia bisa menahan. Apa yang membuat orang tahan? Karena dia rela. Kalau kita tidak rela, tidak akan tahan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, relakan hatimu Tuhan katakan. Dan juga rindu. Rindu untuk apa? Rindu itu ingin mengalami sesuatu yang lebih baik. Sebab apa? Penyucian itu pasti akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Penyucian tidak pernah membuat kita turun, tapi penyucian mengangkat kita. Orang yang tidak suci, yang disucikan itu diangkat, bukan diturunkan, tapi diangkat. Sepertinya kita mengalami diturunkan sampai tempat yang paling bawah, tetapi sebenarnya kita mengalami diangkat oleh tangan yang kuat itu sampai ke tempat yang paling tinggi. Oleh sebab itu, ini yang harus kita alami di setiap hari. Ya, nah kebaktian hari Kamis yang lalu saya sampaikan kepada jemaat di Barat Jaya bahwa firman penyucian
diungkapkan, disampaikan dalam 3 macam bentuk, yaitu nomor 1 sebagai terang. Ya, firman penyucian itu sebagai terang yang menerangi kegelapan. Firman penyucian itu sebagai terang yang menerangi kegelapan. Dan yang kedua, firman penyucian itu sebagai pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang memotong, yang memutuskan hubungan dengan dosa. Walaupun hubungan itu begitu kuat, tidak ada satu pisau yang ada di dunia ini yang dapat melepaskan hubungan itu kalau sudah sampai menyatu dengan asam amino yang namanya DNA, saudara. Tidak ada rekayasa genetik yang dapat mungkin sampai sedemikian ada pisau yang dapat mengubahkan itu. Tetapi firman Allah dapat mengerjakan itu. Benih dosa, benih yang tidak baik itu sampai di dalam DNA kita. Sebab Raja Daud mengatakan, sebelum aku lahir, sejak dalam kandungan. Itu artinya apa? Sudah menyatu bersamaan dengan janin itu tumbuh, dosa itu sudah ada. Dosa itu lebih dulu daripada umur hidup manusia. Dan ayat mengatakan, walaupun dosa itu sudah menyatu dengan tubuh jasmani kita ini, kalau kita mendengarkan firman Allah dan rela dan rindu untuk mengalami penyucian, maka ayat mengatakan kita akan mengalami seperti pedang yang tajam itu menusuk amat dalam. Ibrani pasal yang keempat mengatakan dia akan memisahkan apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang tidak benar. Supaya apa? Seperti kita dipisahkan. Bukan hanya sekedar operasi. Banyak kali terjadi operasi, apa saja, kanker terutama, sudah, di mana sudah operasi, tapi kok tumbuh lagi. Kenapa? Tanpa disadari ada akar-akar yang mungkin hanya satu sel mungkin tertinggal di situ. Dan siapa yang mengerjakan itu? Kalau bukan pedang yang tajam itu, dia mampu. Kalau sekarang tingkat ketelitian itu tingkat sampai tingkat nano, ya, bukan hanya mikro, tetapi nano, itu kecil sekali. Sedemikian dia begitu menusuk amat dalam. Sedemikian biar kita boleh mengalami demikian. Pedang firman Allah menusuk amat dalam untuk memisahkan dari hubungan dengan dosa, dari karakter-karakter dosa. Dari 2 ini saja sudah kita melihat itu seperti terang dan tajam itu gambaran ke zaman dulu, zaman orang Israel ada imam besar, dan ayat mengatakan imam besar itu ditapal dadanya. Ada satu benda, 2 benda, tidak tahu benda itu batu atau benang atau apapun juga, hanya disebutkan dia adalah Urim dan Tumim. Urim itu terang, Tumim itu kesempurnaan, itu penghukuman untuk sesuatu, ya. Itu yang menyatakan, itu yang memutuskan. Sebab itu tapal dada disebutkan tapal dada keputusan Allah. Apa-apa yang orang Israel ingin mencari keputusan, tapal dada itu yang menyatakan keputusan. Seseorang itu bersalah atau tidak. Seseorang itu kemudian diangkat untuk sesuatu atau tidak. Seseorang berperang atau tidak. Bangsa Israel berperang ditentukan dengan apa? Tapal dada keputusan. Ada terang, tetapi juga ada pedang yang tajam untuk memutuskan. Dan biar malam hari ini yang kita boleh alami setiap saat. Urim dan Tumim. Firman Allah seperti Urim dan Tumim yang bekerja menjelajah setiap kita, sehingga ayat mengatakan tidak ada yang dapat kita bersembunyi di mana-mana. Di mana-mana kita tidak bisa bersembunyi. Kebaktian di Baratajaya saya katakan, saya bisa terhalang dengan tembok ini, tidak bisa lihat siapa itu bisa. Ya, tetapi firman Allah itu bisa, ya, dia tidak dapat bersembunyi di balik apapun juga. Begitu tajam dia dapat menembus. Oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita boleh mengalami, ya. Dan yang ketiga, ada 3 bentuk penyucian firman Allah, seperti terang yang menerangi kegelapan, seperti pedang yang tajam memutus sampai di tingkat yang paling sensitif, yang paling sukar untuk ditembusi. Firman Allah mampu, ya. Kemudian yang ketiga, seperti air yang membasuh. Seperti air yang membasuh sampai menjadi sempurna tanpa cacat celah. Tujuan, ya, jadi pengalaman penyucian, proses penyucian, puncak klimaks dari penyucian adalah kesempurnaan tanpa cacat celah. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 26-27 sudah bisa baca di rumah, ya. Dan oleh sebab itu biar hari-hari ini inilah yang harus kita alami di hari-hari ini. Relakan, rindukan supaya kita boleh mengalami firman Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Malam hari ini
Saya akan menyampaikan ya, ada contoh orang-orang praktek secara nyata, orang-orang yang mau mengalami penyucian ini, rela mengalami penyucian. Ada banyak kali kita berbuat salah, berbuat yang tidak benar. Ada banyak kali karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu firman itu adalah terang. Kebaktian hari Kamis yang lalu saya katakan, kalau malam hari ini tiba-tiba lampunya mati, pada saat gelap tidak ada orang tahu dia pakai baju merah, baju hijau, baju biru. Tetapi akan nyata pada saat lampu ini nyala. Dia tidak tahu ada areng di sini, ada areng di sini, tidak tahu, saudara. Ya, rambutnya kacau, acak-acakan, tidak sadar kalau gelap. Tetapi waktu lampunya menyala, baru kelihatan, oh ternyata saya masih tidak karu-karuan. Itulah firman Allah, firman yang menyucikan, terang yang akan menyatakan, menerangi. Tetapi juga biar hari-hari ini kita juga boleh mengalami firman Allah itu menjadi teguran yang sangat tajam. Ya, seringkali sebenarnya saya sudah harus tahu. Kadang-kadang saya pikir firman Allah itu sudah sangat keras, seharusnya sangat jelas tahu. Tetapi seringkali kita masih belum sadar juga. Oleh sebab itu dibutuhkan teguran yang tajam. Untuk pribadi tertentu, kesalahan tertentu, itu seperti pedang yang tajam. Dan kalau Tuhan menusuk, Tuhan tidak pernah salah tembak, Tuhan tidak pernah salah potong, Tuhan tidak pernah salah operasi. Dokter bisa salah, saudara. Ada kesalahan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia menusuk dengan pedangnya, maka dia tidak pernah salah. Apa yang dikerjakan itu pasti kena pada sasarannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengalami demikian ya. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 saya akan perlihatkan itu contoh seorang yang mengalami kuasa Urim dan Tumim ya. Dia mengerjakan di dalam kehidupannya untuk apa? Untuk menjadi makin hari makin baik, makin hari makin baik. Tidak ada orang sempurna. Dan kitab Mazmur pasal yang ke-139 ini, 139 ini mengemukakan tentang pribadi Daud, sebab Daud yang menggubah lagu ini ya. Di dalam kitab Ibrani pasal 139 Mazmur 139, kitab Mazmur 139. Kitab Mazmur 139 sudah bisa baca mulai ayat yang ke-1 sampai ayat 24. Tetapi sebagai pembuka saya akan perlihatkan di dalam ayat yang ke-23 bagaimana kerelaan dan kerinduan Raja Daud mengalami terang dan pedang itu untuk menyelidiki hatinya, kehidupan yang paling dalam. Ada satu kesalahan yang tidak disadari. Dia pikir dia bisa bersembunyi, dia pikir dia tidak apa-apa. Sebab apa? Secara formal, legal formal, oke. Tapi Tuhan katakan, itu perbuatanmu perbuatan yang jahat. Dan waktu firman datang, baru dia sadar, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi Raja Daud tidak kemudian seperti Saul. Walaupun mungkin kesalahannya lebih berat dari Saul, tetapi Raja Saul selalu berkelit, selalu menyalahkan orang lain, selalu melempar tanggung jawab, selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Sehingga tidak pernah menjadi lebih baik, tetapi lebih jahat, lebih buruk. Berakhir dengan kematian yang tragis. Tapi Raja Daud justru mengalami pengangkatan. Tolong baca ya. Kitab kisah Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 dan ayat 24. Sebagai permulaan dari nyanyian ini ya. Ayat yang ke-23 dan ayat 24. Selidikilah aku ya Allah. Selidiki aku ya Allah. Ini suatu kerelaan. Tuhan tunjuk, sorot aku ini Tuhan. Kalau orang disorot secara jasmani dengan sinar sorot, biasanya langsung menghindar, saudara. Siapapun yang disorot langsung menghindar. Tetapi seperti Raja Daud katakan, sorot aku Tuhan dengan terangmu yang tajam, yang terang itu. Sorot aku Tuhan. Ya, selidiki aku ya Allah. Dan kenalah hatiku. Kenalah hatiku. Ini batinku yang paling dalam. Teruskan. Ujilah aku. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Ya. Apakah jalanku serong? Ya. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih. Dan kalau engkau mendapati aku jalan sudah menyimpang, serong, tuntun aku Tuhan. Dia rela untuk mengalami, diterangi. Tetapi juga dia rela untuk mengalami tuntunan di jalan yang Tuhan, jalannya Tuhan. Dan ayat mengatakan jalan Tuhan adalah jalan yang kekal. Oleh sebab itu di hari-hari ini biarlah perkataan Raja Daud ini boleh menjadi perkataan kita.
Kalau firman kita boleh menerima sebagai firman penyucian, seperti terang yang menyatakan, yang tersembunyi sekian lama, ditutup-tutup, disembunyikan, sekarang diterangi, ya, dinyatakan. Kita terima dengan hati yang lapang. Bahkan kita terima dengan hati yang merindukan. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Kenalah pikiranku, kenalah batinku ini Tuhan. Dan lihatlah apakah jalanku serong. Tuntun aku pada jalan yang benar. Maka saya percaya apapun kesalahan kita akan mengalami pertolongan, pengampunan dari Tuhan. Raja Daud spontan saat itu juga dia mengalami pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan dalam hal apa dia mengalami, diselidiki. Ya, kita akan lihat pada ayat yang pertama, kitab Mazmur pasal 139 ayat yang pertama mulai kita akan baca. Ini perkara-perkara yang disorot oleh Tuhan kepada Raja Daud, ya, untuk menyelidiki dia dengan sinar penyuciannya, ya. Ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus. Engkau memeriksa aku. Ya. Kalau aku berjalan dan berbaring. Terus. Segala jalanku kau maklumi. Ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ya, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Terus. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Ya. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terus. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Ya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini bagian pertama dari bagaimana Tuhan bekerja lewat firman, sehingga Raja Daud mengatakan, selidiki aku ya Tuhan. Dengan apa? Dengan firman-Mu. Oh, haleluya. Nah, kita lihat di situ ada beberapa bagian, khususnya kalau saya bagikan di malam hari ini ada enam bagian yang disorot oleh Tuhan, yaitu nomor 1, Engkau mengetahui kalau aku duduk, ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, Engkau mengetahui pikiranku, itu yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, 4, atau berbaring, 5. Segala jalanmu kau maklumi, sebab Engkau sebelum lidahku mengeluarkan perkataannya, ya, Engkau telah mengetahuinya. Masih dalam hati Tuhan sudah tahu perkataan kita. Ya, nah kita lihat di sini, ini yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin sorot dengan firman-Nya yang terang itu. Nomor 1, duduk. Engkau tahu pada saat aku duduk. Apa ini? Pada saat kita duduk, saudara. Duduk ini berbicara tentang pergaulan kita. Kita duduk di mana? Bukan duduk di muka pintu, tetapi duduk ini suatu perkumpulan. Di dalam satu ayat, taruh tanda di sini, di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur itu dibuka dengan perkataan demikian. Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 mulai. Kitab Mazmur pasal pertama ayat yang pertama. Oh, haleluya. Sebaliknya, keadaan orang fasik, Tuhan memperlihatkan bagaimana terang dari Taurat Tuhan, firman Tuhan yang menyucikan. Ayat yang pertama, tolong baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk di dalam kumpulan pencemooh. Sehingga saya mau mengatakan, bagaimana kita duduk itu, terima kasih. Bagaimana pergaulan kita? Kita bergaul di mana-mana. Kita tidak bisa kemudian eksklusif. Kita mengekang diri. Oh, saya hanya bergaul dengan orang-orang satu keluarga. Oh, hanya satu etnis. Oh, satu gereja. Kita hidup di dunia ini, Rasul Paulus katakan, kita tidak bisa menghindar. Kalau kita kemudian tidak mau kontak, ya kita pergi saja dari dunia ini. Rasul Paulus katakan. Oleh sebab itu setiap hari kita bergaul. Tetapi perhatikan, di dalam pergaulan itu banyak kali, dan ayat mengatakan pergaulan-pergaulan yang buruk itu terutama sudah mencemarkan kita. Perhatikan, pergaulan yang buruk itu sudah mencemarkan kita dengan pikiran kita. Tadinya kita tidak tahu, gara-gara duduk-duduk, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, yang tidak tahu jadi tahu. Kalau yang tahu itu bagus boleh, ya.
Tapi justru yang tahu itu sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak benar. Dari apa? Dari pergaulan. Oleh sebab itu ayat mengatakan pergaulan yang buruk merusak apa, saudara? Kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu di sini kita harus memperhatikan, ya, Tuhan tidak melarang kita, tetapi kita harus berjaga. Semoga firman Allah itu menyertai kita. Di dalam kitab satu ayat 1 Korintus 15, kitab 1 Korintus 15 sebagai pembuktian ayat, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Perhatikan. 1 Korintus 13 ayat 33. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. Jadi kita lihat ini, ya. Jangan sesat, bahwa pergaulan yang buruk itu menyesatkan, merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari, kita setiap hari, setiap saat ada pergaulan yang tidak baik, ada pergaulan di mana kita menghadapi orang-orang yang kasar, orang-orang yang jahat. Karena pekerjaan mungkin, tadi kesaksian, karena pekerjaan kita harus berada. Tapi Tuhan katakan, apa yang membuat kita bisa bertahan? Apa yang membuat kita bisa mengalami, ya, walaupun kita bersinggungan setiap saat? Ayat mengatakan, kalau di hari-hari ini kita memperhatikan bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan, dengan firman Allah. Bagaimana kita mengetahui kita berada pada jalan yang benar, track yang benar atau yang salah. Kalau kita tidak tahu standar kebenaran itu bagaimana. Sehingga apa? Seringkali kalau kita tidak tahu, dengar itu logis, dengar itu menguntungkan, dengar itu menyenangkan, pikiran kita seperti digiring pada sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau kita setiap hari, mulaikan hari demi hari bergaul dengan firman Allah. Raja Daud mengatakan, yang kesukaannya adalah apa? Firman Allah. Setiap hari, siang dan malam merenungkan firman Allah. Itu satu pergaulan kita. Bagaimana kita merenungkan firman Allah? Firman yang sudah kita dengarkan, firman yang sudah kita baca, ya, apalagi saya menyampaikan firman Allah. Kalau sampai kemudian yang menyampaikan sendiri tidak merenungkan, saudara, bagaimana orang yang mendengarkan bisa merenungkan, saudara? Oh, apa dulu? Iya, saya lupa. Di mana, kapan, ya? Saya lupa. Apa yang disampaikan lupa. Bagaimana kita boleh mengalami firman Allah itu menerangi hidup kita ini, menyucikan kehidupan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, pergaulan kita, oh haleluya, ada pergaulan yang buruk, tetapi ada pergaulan yang baik. Firman Allah itu pergaulan kita. Setiap hari kita boleh mengalami kuasa firman Allah itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Di saat kita harus berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, ayat mengatakan firman itu akan memberikan kita jawaban-jawaban yang benar, sehingga kita boleh memberikan jawaban yang benar. Kita boleh bahkan sampai satu saat, perhatikan ini penting, satu saat bukan tanpa maksud Tuhan izinkan ada anak-anak Tuhan berada di tempat-tempat yang tidak benar. Bukan tanpa maksud. Satu saat untuk apa? Untuk membawa anak-anak Tuhan, anak-anak iblis itu, orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu boleh satu saat menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi perhatikan, kalau anak-anak Tuhan tidak memperhatikan pergaulannya dengan Tuhan, bukannya dia membawa orang-orang jahat, orang-orang dari gelap kepada terang, justru dia akan menjadi, ya, orang Surabaya katakan katut, bukan menari, malah dia yang akan tertarik, terhilang. Oleh sebab itu di hari-hari ini kalau kita lihat, kenapa ada orang itu, ada bapak itu, ada saudari itu, ada pemuda itu yang dulu giat, berapi-api, berkobar-kobar, mana sekarang? Kok hilang? Jawabannya, dia tidak memberi diri untuk disorot dengan terang firman Allah, tidak disinari. Selidiki aku Tuhan, kalau aku duduk, Raja Daud mengatakan, pada saat aku duduk, selidiki aku Tuhan. Yang kedua, pada saat berdiri. Ya, pada saat kita berdiri, ya, berdiri itu membutuhkan apa, saudara? Berdiri membutuhkan apa? Kekuatan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kalau kita berdiri itu membutuhkan kekuatan untuk mampu kita berdiri. Kalau orang sakit begitu lemah, jangankan jalan, berdiri tidak mampu. Sebab apa? Dalam berdiri itu membutuhkan kekuatan. Ada kaki yang cukup kuat untuk menyanggah bobot tubuh kita ini. Nah, hari-hari ini di mana sanggahan kekuatan kita di hari-hari ini? Oh haleluya. Dengan apa kita berdiri?
Di dalam kitab Mazmur pasal 1 tadi juga kita sudah baca tadi ya. Ayat mengatakan apa? Tolong baca ayat pertama tadi ya. Mazmur pasal yang pertama. Tuhan katakan apa? Ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa ya. Mulai duduk, kemudian berdiri. Ya, berdiri di mana? Ayat mengatakan jalan orang berdosa. Terima kasih. Jalan pikiran orang berdosa. Tapi ayat mengatakan biarlah kekuatan yang menyangga kita. Poin yang sebelum kita masuk pada bagian ini, kita mendengarkan bahwa firman Allah itu menopang segala yang ada. Ya, untuk apa? Membuat kita mampu berdiri. So percaya demikian, amin. Biar hari-hari ini firman Allah terus terang. Kalau ada sidang jemaat yang bersaksi, ya, dia bisa survive, dia bisa berdiri, dia bisa tetap ada melayani karena kekuatan firman Allah. Saya merasakan Tuhan dalam segala kekuranganku menyampaikan firman Allah. Mereka sudah mendapatkan berkat, mereka mendapatkan kekuatan. Saya tidak merasakan, oh hebatnya saya menyampaikan firman Allah, tapi justru merasakan Tuhan dengan segala kekurangan. Terima kasih Tuhan, mereka sudah boleh menikmati kekuatan firman yang tidak terbatas. Sebab ayat mengatakan, siapa yang dikutus Tuhan, Tuhan memberikan roh dengan tidak terbatas. Untuk apa? Menyampaikan firman Allah. Sehingga apa? Firman Allah yang disampaikan itu bisa melampaui keterbatasan orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Sehingga apa? Setiap orang yang mendengarkan, perhatikan ini, setiap orang yang mendengarkan, perhatikan, kalau kita merindukan, kita rela dan merindukan Tuhan, kekuatan firman itu, biar itu yang menopang kita, menyangga kita. Maka saya mau mengatakan, setiap kali ada kerinduan itu, Tuhan, kekuatan firman-Mu biar itu yang menopang aku. Pada saat engkau lemah, datang ke gereja, Tuhan saya lemah, tapi saya merindukan kekuatan firman Allah itu. Maka setiap kali kita mendengarkan firman Allah, siapapun yang menyampaikan firman Allah, maka kita akan mengalami kekuatan itu tidak terbatas untuk menyangga kita. Kita akan tetap berdiri sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sebab ayat mengatakan Tuhan akan tetap membuat dia berdiri. Tuhan akan tidak membiarkan dia goyah, jatuh, tetapi dia akan tetap berdiri. Kenapa? Kekuatan firman yang tidak terbatas akan menyangga dia. Malam hari ini Tuhan akan menyorot kita. Kekuatan apa yang membuat kita bisa ada sampai hari ini? Apakah kita merasa kita bisa ada karena kekayaan kita, karena kepandaian kita? Malam hari ini, seandainya kita boleh mengalami Tuhan, boleh berpikir, Tuhan, sepanjang waktu ini, saya berpikir bahwa saya bisa ada, saya bisa melakukan ini. Karena kekuatanku, karena kekuatan finansial, karena kekuatan keluarga, karena kekuatan apa? Saya mau mengatakan, itu kekuatan semu. Dan kalau kita disadarkan, Tuhan, biar kekuatan firman Allah kembali pada jalan Tuhan. Bukan berada jalan orang fasik. Jalan orang fasik sudah tahu apa itu. Jalan menuju pada penumpahan darah. Jalan orang-orang yang berbuat makin jahat, makin jahat. Tapi biar hari-hari ini kita boleh mengalami, Tuhan, firman Allah itu, biarlah itu yang menopang aku dalam segala kelemahanku. Semua mengalami demikian, amin. Dan yang ketiga, ayat mengatakan, pikiran. Engkau mengerti pikiranku, ya. Engkau mengerti pikiranku, ya. Dalam hal ini, pikiran di sini bukan hanya sekedar pikiran di sini, Saudara. Tetapi pikiran yang dimaksud ini lebih dalam dari hanya pikiran otak ini. Tetapi itu ada kesamaan dengan ayat yang ke-13. Tolong baca, ya. Itu yang Tuhan katakan, kenalah hatiku, angan-angan pikiranku ini, ya. Ayat yang ke-13, 139, ayat yang ke-13. Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah, menenun aku dalam kandungan ibuku. ya, buah pinggang, ya. Bahasa Belandanya nir, ginjal, kidney, bahasa Inggrisnya, ya. Itu berbicara tentang pikiran hati sebenarnya, ya. Pikiran hati yang paling dalam, di mana tidak ada seorang pun yang tahu itu. Tapi justru Alkitab mengatakan pikiran ini yang begitu dalam, tidak bisa dijangkau oleh apapun juga. Biar firman Allah yang terang dan yang tajam itu menembus sampai di sana. Tolong baca, ya. Di dalam satu ayat lebih dahulu,
Ibrani pasal 4, kebaktian yang lalu saya sampaikan, saya bacakan kembali ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Pedang itu menusuk sangat dalam ya, sampai mampu membedakan pertimbangan pikiran hati. Ini pikiran yang demikian. Sampai di tempat yang paling dalam, tempat bersembunyinya segala yang tidak baik. Tolong baca ayat yang ke-12. Sampai di sana Tuhan menyorot dengan sinar terangnya itu ya, firman penyucian. Ayat yang ke-12 perhatikan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam. Terus. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Terus. Sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang Ya. dan terbuka di depan mata Dia. Ya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini yang Raja Daud katakan, Tuhan, selidiklah pikiranku ini. Kenapa? Pikiran ini, terutama pikiran hati itu tempat yang paling dalam, yang tempat di mana segala yang jahat, segala yang najis itu bersembunyi. Sehingga kalau di hari-hari kita mengatakan, Tuhan, ungkapkan, bukakan. Sebab pikiran hati itu bagian yang tergelap dalam hidup manusia. Itu kalau tidak diungkapkan sekarang, ayat mengatakan satu saat kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan. Kepada Dia kita harus bertanggung jawab. Semua yang hari-hari ini tutup-tutupi, disembunyikan di tempat yang paling gelap, satu saat ayat mengatakan di hadapan tahta pengadilan, semua itu akan disorot pada satu layar besar, layar raksasa, diperlihatkan apa yang jahat, apa yang najis itu kan diperlihatkan, dipertontonkan. Yang sekarang ini kita sembunyikan. Tuhan katakan kepada Raja Daud lewat Nabi Nathan, engkau lakukan itu. Ya, mungkin belum sampai lakukan, masih dalam pikiran, dihayalkan, diimajinasikan di dalam pikiran hati yang paling dalam. Nggak ada orang tahu. Tapi ayat mengatakan itu akan diobral seperti dilakukan di muka umum pada saat siang hari. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mengatakan, Tuhan, pikiran hati ini, Tuhan, pikiran hati ini sorot dengan firman-Mu. Ketahuilah pikiran hatiku. Sebab di situ, tolong baca, itu yang menajiskan seseorang. Kitab Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7, kitab Injil Markus pasal yang ke-7, kita mohon Tuhan sampai di situ. Dari situ ayat mengatakan keluar semua yang tidak baik. Injil Markus pasal yang ke-7, kitab Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, ini tempat yang terdalam, pikiran hati manusia ya. Tuhan tahu di sana. Tuhan menerobos, Tuhan meropong sampai di sana. Tuhan menyorotkan sinar firman-Nya yang terang dan yang tajam itu. Begitu tajam, tidak ada seorang pun bisa bersembunyi. Kita tidak bisa bersembunyi. Kalau kita sembunyi sekarang, nanti satu saat lebih baik sekarang seperti dipermalukan daripada nanti sudah dipermalukan, tidak ada kesempatan untuk mengalami pengampunan. Sekarang kalaupun dipermalukan, masih sangat besar kesempatan untuk mengalami pengampunan. Ayat yang ke-21. Sebab dari dalam, ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah, ini pikiran yang jahat, mulai berpikir yang tidak benar ya. Mungkin ini yang dikatakan pikiran negatif thinking ya. Terus kan percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ya, keserakahan, terus kejahatan, terus kelicikan, ya, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, ya, kebebalan. Perhatikan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau saya melihat di sini, saya kemudian mengerti bahwa tidak ada satu perbuatan yang terjadi ya, perbuatan jahat, perbuatan najis itu terjadi seolah-olah seperti insidental. Kejadiannya jebret langsung jadi, karena ada kesempatan langsung jadi. Tidak. Sebab semuanya itu prosesnya di dalam pikiran hati ini. Sudah ada benihnya, tinggal menunggu waktu meledak. Begitu ada kesempatan jadi. Seandainya ada kesempatan sekalipun,
Tetapi kalau pikirannya sudah diterangi dengan sinar terang dari Allah, dari firman Allah, maka tidak akan jatuh, tidak akan jadi perbuatan yang tidak terpuji itu. Tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak benar, dimulainya dari dalam hati pikiran. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, Engkau selidiki tempat yang tidak terduga dalamnya ini, tidak terduga gelapnya ini Tuhan. Sorot dengan sinar-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya kami boleh mengalami dari tempat yang paling gelap itu. Rasul Petrus mengatakan akan terbit sinar matahari, bukan matahari, bintang fajar, bintang timur itu terbit dalam hati kita, sehingga kita dilayakkan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Inilah yang harus kita mengerti di hari ini. Pikiranku Tuhan, pikiranku Tuhan, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita kembali dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139. Kitab Mazmur 139 ayat yang ke-3, ya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan. Kata berjalan itu sama dengan perbuatan kita. Ya, kita berjalan ini perbuatan kita. Setiap waktu, langkah-langkah hidup kita ini Tuhan tahu, jejak-jejak kita, track record kita, Tuhan tahu. Bisa saja kita kemudian menghapus jejak-jejak kita. Biasanya yang dihapus itu jejak-jejak yang tidak baik, ya. Dihapus. Sebab apa? Ada jejak-jejak yang memalukan, ya. Dalam semua itu, histori itu, ya, itu jejak-jejak kita itu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu dihapus, ya. Supaya apa? Tidak kelihatan rekam jejaknya. Tetapi biar kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang tahu hidupku ini. Engkau yang tahu langkah-langkah hidupku pada saat aku berjalan, Tuhan. Sehingga apa? Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun langkah-langkahku. Firman-Mu Tuhan menerangi langkah-langkahku. Supaya apa? Dalam setiap langkah kita, Mazmur pasal 119, berulang-ulang kali saya sudah sampaikan ini. Kita akan baca sekali lagi, ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Langkah-langkah kita ini disinari, diterangi dengan terang firman Allah. Oh, haleluya. Semoga kita bisa mengerti ini, ya. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Terangi Tuhan langkah-langkahku. Ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita boleh mengalami hari-hari ini, sinar itu menerangi jalan kita. Perhatikan, itu yang membuat langkah kita. Kebaktian yang lalu saya katakan, langkah kita nomor satu, kita tidak pernah akan sesat. Kenapa seseorang sesat? Salah langkah. Kenapa? Sebab tidak ada terang. Dia berjalan menurut keinginan hatinya, menurut nalurinya, ya, menurut apapun juga. Maafkan, ya, naluri daging itu sama dengan naluri binatang, saudara. Itu sama, saudara. Kalau sudah naluri daging, ya, itu sama, daging itu sama, saudara. Tetapi biar kita boleh mengalami, Tuhan, terang firman-Mu, Tuhan, terangi setiap langkahku itu. Supaya apa? Dalam setiap langkah kita boleh melihat ada tuntunan firman Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Nomor satu, kita tidak pernah akan sesat. Nomor dua, ada ayat-ayatnya yang mengatakan kita tidak pernah akan apa? Terserandung. Tidak akan terserandung. Ya. Dan juga kita tidak akan apa? Jatuh di dalam lubang. Ada ayat mengatakan orang buta. Apa itu orang buta? Orang yang dikuasai dengan kegelapan. Memimpin orang buta sama-sama jatuh dalam apa? Lubang. Mulai lubang kejatuhan, lubang semua, ya. Satu saat nanti lubang itu akan makin dalam. Disebutkan lubang yang tidak terduga dalamnya, abusos. Oleh sebab itu di hari-hari ini selalu mohon, Tuhan, biar firman-Mu itu menerangi jalan-jalanku. Mulai dari bahkan rencana-rencana Tuhan terangi. Jangan sampai aku salah mengambil keputusan. Mulai dari rencana Tuhan terangi. Tolong baca, ya. Kitab Yakobus pasal yang keempat. Suratan Yakobus pasal yang keempat. Setiap jalan-jalan langkah-langkah kita ini, jangan salah langkah, saudara.
Kalau salah langkah itu sudah salah arah. Oleh sebab itu dia sebutkan, terang itu menerangi langkahku, menerangi jalanku. Jalan itu arah. Begitu salah langkah satu kali, itu salah arah, itu tujuannya akan salah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kota terang hanya dapat dituntun oleh terang itu, terang firman Allah. Yakobus, suratan Yakobus, pasal yang keempat, suratan Yakobus, kita serahkan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kalau langkahku dituntun oleh terang firman-Mu Tuhan. Tolong baca ya. Bahkan sampai dalam rencana-rencana kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya. hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, Ya. dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini suatu rencana yang bagus. Mungkin ini langkah besar, langkah raksasa, ya, langkah yang spektakuler. Mungkin dia anggap ini besok, sekian tahun tinggal di satu tempat. Besok kami akan pergi ke kota Anu setahun, kami berdagang di sana. Ini suatu langkah besar, ada ekspansi, terus kan? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu? Nah, Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. terus. Sebenarnya kamu harus berkata, Ya. jika Tuhan menghendakinya, Jika Tuhan menghendakinya. kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terima kasih. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan semua tertuang di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu di hari-hari ini selalu kita mengatakan, Tuhan, terangi jalan-jalanku. Engkau tahu, selidiki jalan-jalanku. Baik jalan-jalan yang gelap itu, langkah-langkah di belakang itu Tuhan. Rekam jejakku itu Tuhan. Ada perkataan, statement mengatakan, tidak ada seorang manusia yang dapat mengubah rekam jejaknya, langkah-langkah di belakang itu. Tidak ada seorang. Tuhan mampu merubah masa lalu kita. Tuhan mampu menerangi apa-apa yang gelap. Tuhan terangi masa depan kita. Gak ada yang tahu bagaimana seseorang di depan, tetapi firman Allah itu tahu. Firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengalami, Tuhan, firman penyucian itu adalah terang sebenarnya. Kalau kita rela, kita diterangi, disinari, maka kita akan mengalami segala-galanya jadi terang. Tidak ada yang rahasia. Semuanya itu seperti jelas buat kita di hari-hari ini. Saudara percaya demikian, amin? Sehingga dalam kitab melangkah selalu ada keyakinan, tidak ada keraguan. Saudara. Kalau orang tidak jelas, ragu. Saudara. Apalagi tidak tahu tempatnya. Ini benar apa salah ini ya? Saya sudah sekian langkah, sekian jauh saya melangkah, apa benar? Jangan-jangan saya sudah jalan jauh, harus balik lagi. Tapi kalau ada terang, kita ada keyakinan apa yang saya langkahkan setiap hari itulah kebenaran. Sebab apa? Bukan kebenaran dari diri sendiri, kebenaran firman Allah yang menuntun setiap langkahku. Saya bisa mengerti demikian, amin? Haleluya ya. Dan yang kelima, pada saat aku berbaring ya. Pada saat aku berbaring ya. Berbaring itu sama dengan juga tidur ya. Kalau sudah tidur bisa berpikir sudah. Artinya apa? Pada saat aku tidak sadar, pada saat di luar kontrol. Orang kalau sudah tidur itu di luar kontrol, di luar kendali. Tuhan, biarlah Engkau yang menerangi saat-saat hidupku Tuhan. Rasul Paulus katakan, baik itu sedang ada, tidur, atau kapan saja, di dalam tubuh atau di luarnya, biar kita selalu mengalami firman Allah itu menyertai kita. Tuhan, tolong langkah-langkahku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Pernah saya katakan, bahkan saat-saat alam bawah sadar kita, kita mohon Tuhan, tolong Tuhan, isi jangan kosong. Sebab kalau kosong itu bisa dipengaruhi oleh roh-roh yang tidak baik. Kenapa seseorang itu begitu gampang dipengaruhi? Sebab dia tidak memberikan kesempatan waktu tidur. Saat dia tidak berdaya, Tuhan, biarlah tangan-Mu yang menopang aku, menjagai aku. Ayat mengatakan, kalau kita tidur itu, ayat selanjutnya tolong baca. Kitab Mazmur pasal 139 tadi. Oh, haleluya. Mazmur pasal 139 ayat yang
Ayat yang ke-8, tolong baca. Ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Ya, engkau di sana. engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Seperti tidur di dalam neraka. Ya, seperti tidur dalam neraka ini. Kalau kita tidur itu kita tidak berdaya, saudara. Terima kasih kepada anak-anak saya selalu bawa dalam doa. Kalau tidur, Tuhan jauhkan dari pesawat nyasar. Rumah saya dekat airport. Kita tidak tahu. Sebab ini terjadi. Banyak kali terjadi. Rumah-rumah dekat airport itu, ataupun jangan ya malam-malam ada pesawat nabrak apartemen, tidak bangun. Ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kita berada ya itu dalam survei, orang takut naik pesawat, orang takut naik kereta api, padahal orang paling banyak mati di mana, saudara? Di tempat tidur. Pada saat tidur, entah di rumah sakit, entah di mana saja. Kita seperti sudah tidak berdaya, tidak dalam kontrol kita. Tapi kalau kita berada, ayat mengatakan Tuhan ada di sana, menopang kita saat kita tidak berdaya, pada saat kita tidak mampu mengatur semuanya. Tuhan, aku berbaring, aku tidak berdaya. Engkaulah tempat aku berbaring. Engkaulah tempat. Raja Daud mengatakan, di rumput yang hijau dibaringkannya aku. Firman itu menjadi tempat dia meletakkan semua beban. Berbaring itu juga meletakkan semua beban itu, kita letakkan bukan di atas kaki kita. Kalau sudah berbaring, kita tidak meletakkan bobot tubuh itu di bawah kaki kita. Tadi saya berbicara dengan Bu Amir ya. Kalau sudah tua, Bu Slamet juga, Bu Saman juga ya. Ini persendian lutut ini seringkali menjadi masalah. Kenapa? Kadang-kadang tidak mampu menopang bobot tubuh. Tapi kalau kita berbaring, semua bobot tubuh kita ditanggung oleh siapa, saudara? Tempat di mana kita berbaring. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Biar firman Allah itu boleh menjadi tempat di mana kita meletakkan semua beban, semua masalah. Orang yang mengalami penyucian, orang yang mau mengalami penyucian, selalu berharap, Tuhan, saya tidak ada kemampuan dari diriku sendiri. Engkaulah kekuatanku, menopang aku. Ya. Kemudian yang keenam, Engkau tahu perkataanku. Engkau tahu perkataanku. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sebelum mengeluarkan perkataan itu dari mulut, keluar dari mulut, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati. Ya, jangankan Tuhan, seringkali kita juga bisa melihatnya. Ini orangnya jengkel, marah, ya. Orang-orang itu maki-maki kita dalam hati kelihatan, saudara. Ya, kok tidak mari-mari, ini kelihatan ya. Ya, kok lama ya firmannya malam hari ini? Kelihatan. Loh kok cepat? Loh kok ini? Ya, dalam hati sudah kelihatan, saudara. Apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan tahu. Nah, dalam hal perkataan, tolong perhatikan. Seringkali kita katakan, perkataan-perkataan itu kan tidak serius. Cuma perkataan guyonan aja kok. Tetapi Tuhan katakan tidak sembarangan itu. Perkataan itu sesuatu yang akan ditimbang oleh Tuhan. Kita pinjil Matius ya. Kita pinjil Matius pasal yang ke Injil Matius. Injil Matius pasal 12, kita pinjil Matius pasal 12. Itu juga akan dihakimi oleh Tuhan. Bahkan perkataan menggerutu dalam hati, bersungut-sungut dalam hati. Nah itu sudah, apalagi kalau kepada Tuhan, apalagi kalau dikaitkan dengan firman Tuhan. Orang Israel, perhatikan, orang Israel, ayat mengatakan kenapa mereka sampai mereka tidak bisa dipulihkan. Sebab ayat mengatakan perkataan mereka mengolok-olok siapa? Utusan Tuhan, mengolok-olok firman-Nya. Oleh sebab itu di hari-hari ini saya bukan anti kritik, tetapi akan berdampak tidak baik kalau kemudian walaupun itu masih ada dalam hati sebelum diucapkan. Tuhan tahu. Tolong baca ya. Ayat yang ke-34, ayat 30 atau ayat yang ke-35 langsung. Ayat 34 enggak apa-apa ya. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, ya, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Perhatikan. setiap kata sia-sia yang Setiap diucapkan kata orang, sia-sia. Mungkin kita katakan tidak sungguh-sungguh. Mungkin kita katakan tidak ada orang tahu. Belum sampai terucapkan. Masih di dalam mulut. Tuhan katakan setiap kata sia-sia. Terus kan? yang diucapkan orang Ya. harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus. Karena menurut ucapanmu engkau akan Menurut dibenarkan. ucapanmu, menurut perkataanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oleh sebab itu, perhatikan, rugi, tidak melakukan, tetapi sudah dihukum. Kenapa? Sebab perkataan kita, perkataan yang tidak dikuduskan. Apalagi kalau kita berada di dalam komunitas anak-anak suci, orang-orang terang. Tuhan katakan, jangan sampai perkataan-perkataan yang tidak baik itu ada di antara kita. Efesus pasal yang kelima. Suratan Efesus pasal yang kelima, Tuhan katakan demikian. Di dalam komunitas orang-orang suci, jangan ada, jangan biarkan, jangan biasakan perkataan-perkataan yang tidak berkenan itu ada di antara kita. Jangan diucapkan, Tuhan katakan ya. Efesus pasal yang kelima, ya, kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Tolong kita lihat ini. Di sini Tuhan menyorot setiap kehidupan kita. Hati, perkataan, perbuatan. Bahkan dalam alam bawah sadar, saat kita tidak berdaya, tidak mampu mengontrol, Tuhan menyorot dengan firman penyuciannya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran Ya. atau keserakahan, Perhatikan. disebut saja pun jangan di antara kamu. Disebut saja pun jangan, Tuhan katakan. Di dalam komunitas orang-orang kudus itu jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, kumpulan orang-orang kudus, keluarga anak-anak Tuhan, keluarga hamba Tuhan, seharusnya yang keluar perkataannya apa? Perkataan apa, saudara? Perkataan apa? Kudus. Komunitas orang kudus, perkataannya juga perkataan kudus. Sebab apa? Hatinya sudah mengalami penyucian. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan ada perkataan-perkataan yang tidak kudus, yang najis, yang jahat, karena amarah, karena guyonan. Ya, kalau amarah mungkin masih, tapi karena guyonan rugi sekali. Tuhan katakan, jangan ada perkataan-perkataan. Ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, Ya. yang kosong, Ya. atau yang sembrono. Ya. Karena hal-hal ini tidak pantas. Ya. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Terus. Karena ingatlah ini baik-baik. Ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang yang serakah, artinya penyembah berhala, Ya. yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Terima kasih. Oleh sebab itu, malam hari ini, semoga ini bisa kita mengerti di hari-hari dalam setiap langkah kita, dalam setiap hari umur hidup kita ini. Selalu kita mengatakan, Tuhan sorot aku, Tuhan ini relakan. Kalau kita merasakan Tuhan paling banyak kesalahan, Yakobus mengatakan manusia paling banyak melakukan kesalahan dalam perkataan. Sebab apa? Lidah ini seperti lebih jahat, lebih liar, lebih buas dari binatang apapun juga. Kombinasi binatang liar, binatang jahat, binatang buas, ini lidah. Dia licik liat seperti ular minyak, tapi dia buas seperti binatang-binatang buas. Dan ayat mengatakan dia sangat beracun. Sehingga Tuhan katakan, kalau dalam ibadah kita tidak mampu sampai mengendalikan perkataan ini, kita sia-sia beribadah. Orang beribadah tetapi tidak mampu perkataannya itu dikendalikan oleh firman Allah, Tuhan katakan sia-sia ibadahnya. Oleh sebab itu setiap saat, Tuhan, banyak kesalahanku, kesempurnaan umat Tuhan. Ayat mengatakan pada saat lidahnya tidak bersalah dalam berkata-kata. Oleh sebab itu di hari ini kita mohon Tuhan sucikan. Oleh sebab itu saya tempatkan pada bagian yang keenam, bagian yang terakhir, bagaimana kita boleh mengalami sampai perkataan yang keluar itu, bahkan yang belum keluar itu sudah mengalami dikuduskan oleh Tuhan, disucikan. Seringkali kita beruntung, tidak sampai keperucut.
Tidak sampai keperucut. Saya beruntung. Aduh, tidak sampai ngomong. Padahal sudah ada, sudah tinggal ngomong. Ya. Tapi Tuhan katakan, untuk itu pun kita harus mohon Tuhan, kuduskan, sinari. Supaya, sebab satu saat keperucut juga. Saya punya pengalaman itu sudah. Saya bersyukur untuk beberapa kali tidak sempat ngomong ya, keperucut, tidak sempat keperucut. Satu saat keperucut, aduh saya nyesel sekali. Sebab apa? Perkataan itu menyinggung mungkin, walaupun tidak terlalu kentara, tapi saya yakin dia tersinggung ya. Biar hari-hari ini kita boleh mengalami, Tuhan ampuni kesalahanku dalam banyak hal. Ayat mengatakan kalau orang tidak bersalah dalam perkataannya, dia sempurna, sorot dengan terang sinar. Supaya kita boleh mengalami hari-hari ini kita disempurnakan oleh Allah. Semua mengalami demikian, amin. Nah, malam hari ini saya sampaikan, kalau kita memberi diri seperti Raja Daud, dia rela, dia katakan, selidiki aku Tuhan, kalau aku berjalan, kalau aku duduk, kalau aku berdiri, kalau aku bangun, kalau aku berbaring, kalau aku berkata-kata, selidiki aku Tuhan. Ketahui pikiranku, apakah jalanku serong atau enggak, dan tuntun aku pada jalan yang benar. Kalau kita boleh mengalami setiap hari kerinduan kita untuk berjalan dalam jalan yang terang, maka kita akan lihat apa hasilnya ya. Nomor 1, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ini kita sudah baca tadi, ayat yang ke-8. Kali ini kita akan baca ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8. Oh, haleluya. Kita akan mengalami kuasa firman yang disorotkan, menyinari kehidupan kita ya. Maka itu akan mengubahkan kehidupan kita. Oh, haleluya. Sudah percaya demikian, amin? Mengubahkan. Asal ada kerinduan, tapi kalau datang seperti tanpa target, datang ke gereja ya sekedar datang, tidak ada kerinduan apa-apa. Kenapa kamu ke gereja? Ya datang, anak Tuhan kok tidak datang ya. Tetapi tidak ada kerinduan mengalami apa-apa dalam gereja. Entah mengalami penyucian, entah mengalami topangan, entah mengalami tuntunan, tidak ada. Yang penting datang. Tapi biar hari-hari Tuhan ada kerinduan. Saya rela untuk dinyatakan, disinari itu dinyatakan ya. Tolong baca ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan ya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terus, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Ayat yang ke-8 sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima. Terus ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Ayat mengatakan, dahulu kamu anak-anak kegelapan, dahulu kamu kegelapan, tetapi sekarang menjadi anak-anak terang. Apa yang terjadi, saudara? Dulu gelap, sekarang terang. Apa yang terjadi, saudara? Keubahan. Ada keubahan, dan keubahan itu ke arah mana? Ke arah yang baik. Tambah gelap juga suatu keubahan. Tetapi kita mengalami hari-hari ini keubahan yang berarti dalam konteks pembaharuan. Dulu ayat mengatakan bukan hanya kita berbicara kotor, perbuatan kita kotor, pikiran kita kotor, semuanya kotor, gelap. Tapi oleh firman Allah yang kita rela terima saat dinyatakan, yang kita mau mengalami kuasa firman Allah itu, maka ayat mengatakan walaupun dulu kita anak-anak kegelapan, sekarang kita boleh menjadi anak-anak terang. Terjadi keubahan. Kitab 2 Korintus pasal 4, kebaktian tutup buka tahun, saya katakan kita mengalami apa? Dahulu dari dalam terang, dari dalam gelap akan terbit apa? Terang. Tuhan mampu mengerjakan itu. Kalau Tuhan mampu mengerjakan bumi mula-mula ini, bukan hanya gelap biasa, tapi ayat mengatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi ayat mengatakan waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka ayat mengatakan terang yang sama juga akan Tuhan kerjakan. Allah yang sama, firman yang sama akan bekerja. Seperti Tuhan menerbitkan terang dari kegelapan yang menutup alam raya ini, Tuhan juga akan mengubahkan hidup kita yang gelap ini boleh menjadi apa? Terang. Jadi apa? Anak-anak terang. Semua menjadi anak-anak terang, amin. Ayat mengatakan tidak ada yang buruk. Semua terang itu membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini hasil dalam suatu keubahan hidup dari anak-anak terang yang tadinya berasal dari kegelapan. Oh, haleluya. Ya, yang kedua di dalam kitab
Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan mengalami di hari-hari ini. Oh, haleluya. Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan dalam Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Oh, haleluya. Setiap kali firman Allah itu disorotkan, disampaikan, itu bagaikan sorot terang, bagaikan urim yang diarahkan dalam kehidupan kita untuk menyinari seluruh aspek hidup kehidupan kita, ya. Ayat yang ke-4, perhatikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ya. Tuhan itu Esa. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 4, ayat 6, perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, ya, haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perhatikan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Pada saat engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan. Apa kau bilang engkau berjalan? Itu Raja Daud katakan, Tuhan, engkau tahu aku duduk, engkau tahu aku berjalan. Teruskan. Apabila engkau berbaring. Pada saat engkau berbaring. Teruskan. Dan apabila engkau bangun. Pada saat engkau berdiri. Teruskan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda, ya, pada tanganmu. Terus. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ya. Dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih. Kalau kita mengalami terus menerus, setiap kali kita mendengarkan firman Allah itu menerangi kehidupan kita. Yang gelap menjadi terang. Bahkan satu saat ayat mengatakan, firman Allah itu yang merupakan terang urim itu akan menjadi tanda pada dahi kita, tanda pada tangan kita. Saudara tahu apa ini? Tanda pada dahi, tanda pada tangan. Itu berarti kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Dan kalau kita sudah dimeteraikan milik Allah, meterai antikris tidak akan mempan pada setiap kehidupan yang sudah ada meterai Allah. Sebelum meterai antikris itu dimeteraikan kepada manusia, Tuhan lebih dahulu memeteraikan umatnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, siapa yang akan dimeteraikan oleh Allah? Hanya orang-orang yang rela untuk hari-hari ini firman Allah itu disorotkan. Entah dalam kekurangannya, entah dalam kesalahannya, entah dalam apapun juga. Tuhan, ini hakku Tuhan. Dia rela dan rindu. Untuk apa? Firman Allah itu satu saat, setiap kali, terus menerus, di mana saja, kapan saja, berbaring, berjalan, duduk, berdiri, atau apapun juga mengatakan, itu dibicarakan berulang-ulang. Satu saat dia akan menjadi tanda. Menjadi tanda. Dan tanda itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dilapisi dengan tanda antikris 666. Sebab apa? Tabiat firman Allah itu sudah menjadi tabiat kita. Dalam dai, ini pikiran, hati, dalam perbuatan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini hanya orang-orang yang ada kerelaan, hanya orang-orang yang ada kerinduan untuk firman penyucian itu diarahkan kepada dia. Yang orang-orang itu akan menjadi milik Allah, dimeteraikan menjadi milik Allah. Semua dimeteraikan oleh Tuhan, amin. Sebab ayat mengatakan, menjelang kedatangan Tuhan, orang-orang yang tidak ada meterai Allah, dia akan mengalami kesusahan-kesusahan yang besar pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu jangan biarkan hidup kita ini sudah jadi umat Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi imam-imam, tapi tidak ada meterai Allah. Seperti kita tidak ada yang miliki, tidak ada yang punyai. Tidak ada perlindungan, tidak ada pemeliharaan, tidak ada pembelaan. Tapi biar hari ini Tuhan, akulah milikmu Tuhan. Sorot aku Tuhan, selidiki aku, ya. Dan yang terakhir, ya, suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima. Suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima, bagaimana kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, atau ada baiknya kita akan baca pada ayat yang ke-1 lebih baik, mulai ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan. Bagi orang dunia itu suatu rahasia yang besar. Memang kita tidak perlu tahu kapan, hari, tahun, jamnya, waktunya tidak perlu tahu.
Tetapi bagi kita sudah jelas bahwa Tuhan tidak lama lagi. Ayat yang kelima, perhatikan ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. oh aman semuanya, ekonomi oke, bisnis oke, semua tatanan-tatanannya ada, sepertinya ya dia lagi mapan-mapannya, semua sedang mapan, tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan katakan apa? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Terus, mereka pasti tidak akan luput. tetapi ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, Ya. kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Terus, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. kalaupun dulu kita gelap, sekarang tidak lagi. Kamu tidak lagi dalam kegelapan, tapi kamu anak-anak terang. Sebab ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Ya. Dan anak-anak siang. Terus, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Terima kasih. Orang yang setiap waktu dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan dengan firman penyucian, sinar terang itu disorotkan dalam kehidupannya. Ayat mengatakan adalah orang-orang yang siap setiap waktu. Untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan. Dia berjaga-jaga kapan saja Tuhan datang. Tidak perlu kemudian kita tahu waktu, tahun, jam, harinya. Tetapi kalau kita siap, kapan saja Tuhan datang, kita akan masuk dalam kebahagiaan besar. Kita akan masuk dalam kota terang yang Tuhan sudah sediakan buat kita, Yerusalem baru. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan? Kalau kita belum siap, itu tanda kita belum menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu di hari ini kita mohon, Tuhan, saya masih takut, saya masih ragu. Apakah saya selamat kalau Engkau datang kembali? Apa saya ada keberanian percaya menghadap tahta pengadilan Tuhan? Apakah saya kemudian bisa terangkat? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Biar hari-hari ini kita mohon, Tuhan terangi hidupku, jalan-jalanku, seluruh aspek hidupku Tuhan terangi. Supaya kapanpun Engkau datang, aku sedang dalam keadaan berjaga. Aku siap pada saat Engkau datang kembali. Yang firman Tuhan buat kita, semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Pelayanan perjalanan suci segera tampil ke depan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, nyanyian rohani nomor 247.